Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rika Heranisa Soliha, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan proposal analisis persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran digital oleh kelompok 17 mata kuliah ICT Literasi. Untuk latar belakangnya sendiri, kami berangkat dari adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 yang menyebabkan perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama pada proses pembelajaran yang beralih dari tatap muka ke sistem daring. Perubahan ini mendorong percepatan transformasi digital sejalan dengan tuntutan revolusi industri 4.0, di mana literasi ICT menjadi aspek penting dalam keberlangsungan pendidikan. Salah satu platform yang banyak digunakan dalam pembelajaran digital adalah Google Classroom. Platform ini membantu dosen dan mahasiswa dalam mengelola materi, tugas, serta komunikasi pembelajaran. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih adanya kendala seperti keterbatasan jaringan internet, ketersediaan perangkat, serta kesiapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran digital, meliputi kemudahan penggunaan, manfaat, interaksi, dan kepuasan, serta untuk mengidentifikasi hambatan teknis yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran digital. Pada bab 2, kami membahas mengenai tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian. Pada kajian teori, pembahasan diawali dengan konsep persepsi. Persepsi sendiri merupakan proses individu dalam menafsirkan informasi yang diterima yang dipengaruhi oleh pengalaman dan sikap. Dalam konteks pembelajaran digital, persepsi mahasiswa menjadi penentu utama dalam penerimaan dan penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran digital dipahami sebagai proses belajar yang memanfaatkan teknologi seperti e-learning, blended learning, dan pembelajaran daring. Tujuan pembelajaran digital adalah menciptakan proses belajar yang fleksibel, interaktif, dan mudah diakses. Keberhasilan pembelajaran digital sangat bergantung pada media pembelajaran yang digunakan. Nah, media pembelajaran sendiri berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan agar pembelajaran lebih menarik dan efektif. Media digital dinilai mampu meningkatkan minat belajar mahasiswa serta mendukung efektivitas proses pembelajaran di era teknologi. Salah satu media pembelajaran digital yang digunakan adalah Google Classroom. Google Classroom merupakan learning management system dari Google yang membantu pengelolaan pembelajaran daring, mulai dari penyampaian materi, tugas, penilaian, hingga komunikasi. Fitur-fitur seperti kelas virtual, tugas dan quiz online, integrasi dengan Google Drive dan Google Meet, serta notifikasi otomatis memudahkan dosen dan mahasiswa dalam proses belajar. Persepsi mahasiswa terhadap Google Classroom dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, sikap terhadap teknologi, kualitas koneksi internet dan perangkat, serta interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan digital. Pada bagian penelitian terdahulu, beberapa studi menunjukkan bahwa Google Classroom dinilai efektif dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran dan kolaborasi. Mahasiswa umumnya memiliki persepsi positif karena kemudahan akses dan pengelolaan tugas. Namun, kendala seperti keterbatasan internet dan kesiapan pengguna masih mempengaruhi pengalaman belajar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji persepsi mahasiswa secara lebih mendalam. Selanjutnya, kami bahas mengenai temuan penelitian terdahulu dan kerangka pikir penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Google Classroom memiliki peran penting dalam pembelajaran digital. Di antaranya ada Ari di tahun 2021 menemukan bahwa mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap Google Classroom selama pandemi, meskipun akses internet masih menjadi kendala utama. Ada juga Sulistianingsih dan rekan-rekannya di tahun 2022 menegaskan bahwa penggunaan Google Classroom mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa pada perkuliahan daring. Selanjutnya, Diantari et alia di tahun 2023 menyatakan bahwa persepsi mahasiswa terhadap Google Classroom lebih positif pada pembelajaran tatap muka dibandingkan pembelajaran daring penuh.
Sementara itu, Vidya dan Lahir di tahun 2024 menekankan bahwa pemanfaatan fitur Google Classroom secara optimal sangat penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran blended learning. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Google Classroom efektif sebagai media pembelajaran digital dan blended learning. Namun, masih diperlukan pengembangan pada aspek interaksi, pemanfaatan fitur feedback atau umpan balik, serta dukungan infrastruktur agar persepsi positif mahasiswa dapat lebih dioptimalkan. Adapun kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam studi ini antara lain adalah masih minimnya kajian mengenai pengaruh fitur spesifik Google Classroom terhadap hasil belajar secara kuantitatif, kemudian terbatasnya penelitian longitudinal yang membandingkan persepsi mahasiswa sebelum, selama, dan setelah pandemi, serta belum dikajinya aspek kesenjangan digital secara mendalam. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini disusun dengan kerangka pikir yang memandang Google Classroom sebagai media pembelajaran digital yang dipengaruhi oleh kemudahan akses, kegunaan, dan interaksi yang selanjutnya berdampak pada kepuasan, motivasi, dan hasil belajar mahasiswa. Roadmap penelitian menggambarkan arah perkembangan riset Google Classroom mulai dari fase adopsi awal hingga integrasi analitik pembelajaran di masa mendatang. Pada bab 3, kami menjelaskan terkait dengan metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom sebagai media pembelajaran digital tanpa menguji hubungan sebab akibat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Indonesia yang pernah menggunakan Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik Simple Random Sampling atau Stratified Random Sampling dengan jumlah responden yang memadai untuk merepresentasikan populasi. Penelitian dilaksanakan di lingkungan akademik atau kampus tempat populasi berada. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert. Kuesioner disusun berdasarkan indikator persepsi mahasiswa yang meliputi kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kualitas fitur, serta tingkat kepuasan dalam menggunakan Google Classroom. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu persiapan instrumen dan validasi kuesioner, penentuan populasi dan sampel, serta pengurusan izin penelitian. Selanjutnya, kuesioner disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi proses scoring data, perhitungan nilai statistik, dan interpretasi hasil untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi mahasiswa terhadap Google Classroom. Untuk output dan target capaian penelitian ini terbagi ke dalam 4 luaran utama yang direncanakan tercapai pada tahun 2026. Luaran pertama adalah penyusunan proposal penelitian sebagai fondasi awal yang memuat rancangan penelitian secara detail. Luaran kedua adalah pengumpulan data melalui survei untuk memperoleh persepsi mahasiswa menggunakan Google Form. Selanjutnya, luaran ketiga berupa pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari responden. Luaran terakhir adalah penyusunan laporan akhir penelitian yang memuat hasil analisis, kesimpulan, serta rekomendasi. Pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari November 2025 hingga Februari 2026, yang terbagi ke dalam 2 fase utama. Fase pertama adalah tahap persiapan dan pengumpulan data yang berlangsung pada November hingga Desember 2025. Pada fase ini dilakukan studi pendahuluan, penyusunan proposal, serta penyusunan dan penyebaran instrumen survei untuk pengumpulan data. Fase kedua adalah tahap analisis dan pelaporan yang dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2026. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang terkumpul, dilanjutkan dengan penyusunan draft laporan. Kegiatan ini diakhiri dengan seminar hasil penelitian dan finalisasi laporan pada Februari 2026. Melalui rencana kerja yang terstruktur ini, kami yakin dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu dan menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran digital di lingkungan akademik. Demikian penjabaran proposal analisis persepsi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran digital oleh kelompok 17. Terima kasih atas perhatiannya.